Pemirsa, kita ke informasi di mana raja fiktif Keraton Agung Sejagat yang sempat menghebohkan publik Januari lalu divonis 4 tahun penjara. Ia terbukti menyebar berita bohong yang menimbulkan keonaran. Raja Kerajaan fiktif Keraton Agung Sejagat divonis 4 tahun penjara. Terdakwa Toto Santoso diyakini terbukti menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Sementara terdakwa Fani Aminadia yang berperan sebagai ratu divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kini Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat tengah menimbang vonis yang dijatuhi oleh Ketua Majelis Hakim. Prinsipnya menyerahkan kepada kami, tetapi yang bersangkutan prinsipal menyampaikan kalau kemudian hakim berpendapat berbeda dengan apa yang kemudian dituangkan dalam pembelaan, tentu tidak terima. Tetapi untuk pastinya setelah ini kami akan ke rutan agar kemudian bisa berkoordinasi langsung kepada kedua terdakwa tentang sikap apakah kemudian menerima atau tidak ya. Kalau tadi pagi jelas seperti itu. Sementara itu, jaksa penuntut umum masih akan menimbang vonis yang lebih ringan dari tuntutan mereka sebelumnya, yakni 5 tahun penjara. Perkara ini ada hak ya, baik dari penuntut umum maupun dari penasihat hukumnya, yaitu untuk melakukan banding. Tapi kita di dalam persidangan ini akan memaksimalkan waktu, kita akan pikir-pikir dulu. Dan selanjutnya ketika ada petunjuk dari pimpinan, kami akan melakukan banding. Sebelumnya, sidang vonis Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat sempat ditunda 2 kali, hingga akhirnya sidang digelar secara virtual di 3 lokasi berbeda untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Warga desa Pogung, Purworejo, Jawa Tengah awalnya mengira arak-arakan ini sebagai kirab budaya biasa. Ternyata sekelompok orang ini mengklaim sebagai Kerajaan Agung Sejagat, kerajaan baru setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pengikutnya pun mencapai 450 orang. Mereka mengadakan acara di sebuah tempat seluas 2 hektar dengan prasasti dan kolam pemandian. Dalam acara wilujengan dan kirab budaya, seluruh anggota kelompok berdandan dengan baju budaya Jawa dan seragam pasukan. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengklaim sebagai induk seluruh kerajaan yang ada di seluruh dunia dan akan menjadi juru damai dunia. Kelompok ini dipimpin oleh Toto Santoso yang mengaku sebagai Rangkai Mataram Agung dan istrinya Diah Ditarja yang sering dipanggil Kanjeng Ratu. Namun akhirnya kehadiran mereka membuat warga setempat khawatir. Polda Jawa Tengah bergerak cepat merespon keresahan masyarakat. Raja dan Permaisuri Kerajaan Agung Sejagat akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo untuk dimintai keterangan. Mereka kemudian ditahan di Polda Jawa Tengah. Usai menggerebek markas Keraton Agung Sejagat, polisi menyita sejumlah pernak-pernik dan seragam. Seragam tersebut dipesan dari seorang pembuat kostum drum band di Bantul, Yogyakarta. Para pengikut mengaku jika mereka terbujuk dengan janji akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk dolar. Sementara untuk masuk, para pengikut yang mempunyai jabatan tinggi dikenakan mahar hingga puluhan juta rupiah. Sementara bagi rakyat biasa hanya membayar 1 hingga 3 juta rupiah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan.